Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat kasih setiamu yang selalu melimpah atas kami, sehingga kami dapat berkumpul di tengah-tengah ini untuk memuji dan memuliakan namamu dalam melakukan PA pemuda-pemudi GMI pada malam hari ini. Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami lakukan di depan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Pada malam hari ini ayat firman Tuhan, renungan kita pada malam hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Matius. Di kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan membacanya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yaitu di dalam judul perikop yang sudah kita baca, yaitu tentang hal pengabulan doa. Ketika kita sudah membacanya, ketika kita sudah mendengar ada di situ kata doa, yang kita tahu, saudara-saudariku, di dalam doa itu merupakan nafas kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Doa merupakan alat komunikasi kita kepada Tuhan kita. Ketika kita telah membacakan ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 tadi, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudariku yang terkasih, sebelum sampai ke sini, apakah kita itu sudah berdoa? Apakah kita sebelum bangun tidur, apakah kita sudah berdoa? Apakah kita makan berdoa? Apakah kita tunggu ingat saja baru kita berdoa? Apakah seperti kita waktu makan, kita berdoa seperti ini, ya Tuhan, doa yang semalam. Atau ketika kita doa, pas waktu makan, kita lupa. Sudah di dalam mulut tetapi kita lupa berdoa, langsung kita katakan amin. Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita yang lagi menghadapi pergumulan, krisis dalam keuangan, masalah keluarga, kesehatan orang tua, apalagi remaja-remaja, pemuda-pemudi di sini sering mengalami diselingkuhi, diduain, atau jadi tempat pelampiasan. Sering kita mengalami hal tersebut. Pastinya kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengeluarkan unek-unek kita kepada Tuhan. Kita ceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sampai kita menangis, sampai kita menirukan nama Tuhan. Ketika kita berdoa, pasti kita membutuhkan jawaban. Tetapi apa saudara-saudara terkasih? Kita sering berpikir, Tuhan tidak menjawab doa kita. Ketika Tuhan pun menjawab doa kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi saudara-saudariku, di ayat yang ke-7 sampai ke-11 ini merupakan hal yang penting kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita baca ulang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal pengabulan doa di sini ada 3 yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama ada kata mintalah. Ketika kita meminta, maka sesungguhnya kita tidak memiliki hal tersebut. Kita membutuhkan jawaban atas apa yang kita perlukan. Ketika kita meminta kepada orang tua kita, apakah kita langsung membilang, "Mak, aku mau uang. Mak, pengen aku itulah." Atau, "Mak, minta uang, Mak." Atau kita pukul meja, kita pukul kursi, kita pukul lemari sampai pecah. Apakah itu seperti itu yang kita lakukan? Pastinya tidak.
kita melakukannya dengan penuh dengan sukacita. Kita melakukannya dengan seperti contohnya ke orang tua kita kusut dia, kita ajak dia berbicara, kita bersihkan rumah kita cuci piring, atau tiba-tiba kita ngobrol sama mama kita. Mak, tanya mama nanti lagi di samping rumah kita itu selingkuh loh mak. Pasti kita melakukan komunikasi yang baik. Kita membutuhkan suasana yang baik di dalam hal tersebut, sehingga ketika kita ngobrol sama mama kita, langsung kita membilang, mak, bagi lawang mak. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, pastinya ada kerendahan hati, komunikasi yang baik. Apakah kita langsung membilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau itu, gak mau tahu aku Tuhan, aku mau itu. Sesungguhnya kesungguh-sungguhan dalam hati kita dan kerendahan hati kita itulah yang dikatakan di sini, mintalah. Dan pastinya kita mendoakannya bukan hanya sekali, saudara-saudariku. Bahkan ketika belum terjawab, tetaplah berpengharapan. Karena ketika kita meminta, maka kita percaya bahwa Tuhan yang mempunyai bumi ini, yang mempunyai kuasa dan segala isinya adalah Bapa yang baik. Dan ingatlah, pastinya Tuhan rindu ketika anaknya meminta kepadanya. Dan ingatlah saudara-saudariku, ketika kita berdoa, mintalah agar kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Yang kedua di sini, saudara-saudariku yang terkasih, ada kata carilah. Yang kedua ini adalah mencari. Maka ada perbuatan dan usaha kita. Apakah kita hanya tinggal duduk saja? Apakah kita seperti menunggu durian jatuh, tinggal duduk dan langsung jatuh kita mendapatkannya? Kita dikaruniakan Tuhan kepandaian, kemampuan dan kekuatan untuk mencarinya. Kita dikaruniakan kekuatan tangan, kaki untuk mencarinya, yang dimana itu adalah sebuah alat kita ketika kita mencari, yang dimana itu yang disertai dengan iman kita dan keyakinan. Itulah yang dikatakan di sini untuk carilah. Karena saudara-saudari yang terkasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketika kita mempunyai iman, kita mencari Tuhan. Ketika kita mempunyai iman, apakah kita mencarinya di Google, di FB? Ketika kita mencarinya di FB, maka yang keluar adalah Tuhan, si Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, pastinya kita beribadah, berdoa, dan melakukan perbuatan baik. Disitulah langsung dijawab, carilah maka kamu akan mendapatkan, yaitu dengan iman kita, yaitu beribadah, berdoa, dan melakukan perbuatan baik. Yang ketiga di sini, saudara-saudariku yang terkasih, ketoklah. Dikatakan di sini ketoklah, yaitu mengetok hati Bapa. Ketika kita mengetok sekali, dua kali, dan sampai tiga kali, dan sampai berkali-kali. Ketika kamu mengetok dan langsung dibukakan pintu sekali, puji Tuhan. Ketika kamu mengetok dua kali, tiga kali, tetapi tidak dijawab, artinya apa di sini, saudara-saudari yang terkasih? Kita diajarkan agar kita sabar dan bertekun dalam doa. Ketika kita memiliki kesabaran dan ketekunan dalam doa, maka Tuhan akan membukakan pintu berkat buat kita. Saudara-saudariku, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi. Di sebuah desa perkampungan ini ada anak-anak yang berusia 6 tahun. Dia ini masih SD, dan di tempat sekitaran mereka ini masih bermain bersama anak-anak seumuran dia, bermain guli, bermain karet, bermain gateng atau segala macam, tetapi masih berkumpul-kumpul di situ. Tetapi suatu hari, karena pekerjaan ayahnya, maka si anak tersebut pindah ke perkotaan. Di situ di perkotaan itu
dia melihat teman-temannya. Seminggu, 2 minggu, dia melihat lokasinya yang dimana anak-anak tersebut tidak seperti teman-temannya yang sebelumnya yang di pedesaan, yang dimana di kota tersebut mereka bermain HP, gadget, dan tidak ada satupun yang ditengok dia untuk bermain seperti bermain guli atau bermain yang lain-lainnya. Di situ dia bingung, tetapi dia lama-kelamaan bosan karena tidak memiliki teman. Jadi dia melihat teman-temannya, dia pun jadi ikut-ikutan bersama teman-teman yang bermain HP. Padahal umur teman-temannya masih sekitaran dengan dia, yaitu 6 tahun, 7 tahun. Jadi dia pun merasa, aku juga perlu HP, karena teman-temanku semua perlu HP. Dia pergi kepada bapaknya. Dia merengek, "Pak, aku mau HP, aku mau seperti kawan-kawanku, aku mau HP, Pak." Sampai dia nangis, dipukulnya semua pintu, ditarik-tariknya baju bapaknya. Terus bapaknya diam. Ketika anaknya menceritakannya kepada mamanya malah mencubit, sama seperti mama-mama pada lainnya. Seminggu dia meminta terus HP. "Aku mau HP, Pak. Kalau enggak, aku enggak mau sekolah." Terus bapaknya bilang tidak. Seminggu yang lewat, bapaknya tidak mengatakan apa-apa. Terus seminggu kemudian bapaknya bilang tidak. Makin merengek, "Aku nggak mau sekolah, pokoknya besok aku nggak mau sekolah." Langsung di situ bapaknya mengajak anaknya ini untuk berbicara. "Anakku, sesungguhnya ketika kamu meminta HP, apa yang akan kamu lakukan?" Terus anaknya ini menjawab, "Ya sama seperti teman-temanku, aku akan bermain gadget, main FF, main ML, main segala macam, yang penting aku nggak bosan." Terus kata ayahnya seperti ini, dia menunjuk salah satu temannya yang bermain HP. Di situ bapaknya mengatakan, "Lihatlah nak, bahwa ketika dia bermain HP dengan seumuran kalian, yaitu umur 6 tahun yang masih kelas 1 SD, dia bermain HP sehingga dia lupa akan waktunya. Ketika mamanya menanya kepadanya, ambilkan dulu ini, belikan dulu sana, belikan dulu ini." Tetapi apa? Dia tidak menjawab orang tuanya. Dia tidak merespon apa yang dikatakan orang tuanya. Kata ayahnya, "Carilah temanmu yang betul-betul baik dalam berteman. Ini tidak sesuai dengan umurmu." Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika si ayah tadi tidak menjawab, dan ketika dia menjawab dikatakan tidak, itu tidak sesuai dengan harapan kita, yang dimana kita mau, yang kita tanyakan itu jawabannya adalah iya. Tetapi si bapak tadi mengatakan tidak. Sama seperti Tuhan kita, ketika kita berdoa seperti ini, "Tuhan, jika dia jodohku, maka jodohkanlah. Ketika tidak jodohku, maka jodohkanlah lagi Tuhan. Jika tidak jodohku, maka lihatlah lagi Tuhan." Di situ seakan-akan kita memaksa, di situ kita membilang, "Ya itu jodohku," seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan tidak, itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi di ayatnya yang ke-9 sampai yang ayatnya yang ke-11 di sini, Bapak itu adalah Bapak yang baik, yang tahu akan anaknya. Ketika dia tidak menjawab, maka sesungguhnya tunggulah itu jawabannya. Ketika dia menjawab tidak, maka ada hal yang baik ke depannya. Bukan doa itu tidak baik, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, kesimpulannya di sini yang pertama adalah Allah mengundang kita untuk berdoa dengan keyakinan dan ketekunan, yakni bahwa Dia akan menjawab doa kita. Yang kedua, Allah menjanjikan bahwa mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh akan menemukannya. Yang ketiga, ketika kita mengetuk pintu Allah dengan iman, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Jadi di sini saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak dan mendorong teman-teman sekalian untuk meminta kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, dan biarlah kehendaknya yang terjadi. Amin. Mari kita bersama doa. Terima kasih banyak Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada hamba ini, sehingga kami telah selesai melakukan
PA pada hari ini, kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kami meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya terjadi seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.